Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanas Karkenasi dari Prodi HKI dengan nomor NIM 21020111010185. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas prokes pentingnya vaksinasi dan juga penerapan 5M dalam pandemi ini. Jadi di sini aku mau nunjukin dan mempraktekin bagaimana pentingnya vaksin dan juga prokes 5M itu. Dari yang pertama yaitu M1, mencuci tangan. Pakai sabun ya teman-teman. Dari telapak tangan, punggung tangan, jari-jari, dan pergelangan tangan. Lalu kita bilas yang bersih. Selesai itu, jangan lupa kita pakai masker. Selanjutnya, kita terapkan jaga jarak, yaitu minimal 1 meter. Kemudian M yang keempat yaitu menjaga kerumunan. Usahakan tidak kemana-mana ya teman-teman. Meskipun kita lagi mengantri kemanapun itu, kita harus tetap menjaga jarak dan tidak berkerumunan agar tidak terinfeksi virus COVID-19. Selanjutnya M yang kelima yaitu menjaga mobilitas. Usahakan tidak jalan kemana-mana atau pergi kemana-mana ya. Di rumah, stay at home. Dan jaga kesehatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui, pandemi virus corona ini sudah berlangsung saat 2019, di mana sudah genap 2 tahun terjadinya. Maka dari itu pentingnya prokes ini untuk kita kerjakan dalam artian kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari agar kita bisa terhindar dari COVID-19. Meski sudah lebih dari 1 tahun, pandemi COVID-19 masih terus menyerang penduduk dunia. Indonesia sedang mengalami penyebaran kasus COVID-19 yang meningkat secara pesat akhir-akhir ini, membuat seluruh masyarakat merasa prihatin. Pasalnya, upaya masyarakat pemerintah untuk menanggulangi pandemi dan proses pemulihan ekonomi kembali dapat terganggu. Saat ini terdapat 5 varian of concern (VOC), varian virus penyebab COVID-19 yang sudah ditemukan di dunia. Ini varian Inggris, varian Afrika Selatan, varian India, varian Brasil, dan varian California. Suatu varian disebut VOC jika sudah terbukti secara penelitian ada 1 atau lebih 3 efek yang dikhawatirkan, yakni lebih mudah menular, lebih mematikan, dan membuat efektivitas vaksin berkurang. Varian virus penyebab COVID-19 yang sudah ditemukan di Indonesia baik dari kasus impor maupun transmisi lokal, yakni varian dari Inggris, Afrika Selatan, dan dari India. Upaya untuk mengalahkan penyebaran dan penularan COVID-19 di dunia ini tidak mudah. Namun beragam upaya terus dilakukan para ahli dan penduduk global demi mengakhiri ancaman virus corona yang terus menyerang bertubi-tubi. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi COVID-19 dan konsisten menjaga kesehatan imun dan iman. Di negara kita, protokol kesehatan ini dikenal dengan sebutan 5M. Yaitu sudah kita ketahui apa saja protokol kesehatan 5M untuk membantu pencegahan penularan virus corona ini. Protokol kesehatan 5M terdiri dari: pertama, mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih dalam kegiatan sehari-hari adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan COVID-19. Untuk hasil yang maksimal, cucilah tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari, terutama saat sebelum memasak atau makan, setelah menggunakan kamar mandi, setelah menutup hidung saat batuk ataupun bersin. Untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, gunakan sabun dan air atau pembersih tangan dengan alkohol setidaknya dengan kadar 60%.
2. Memakai masker. Pada awal pandemi COVID-19 tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang sakit, bukannya orang sehat. Namun, virus corona jenis SARS-CoV-2 benar-benar baru, sehingga protokol kesehatan bisa berubah-ubah seiring bergulirnya waktu. Beberapa waktu setelah kebijakan WHO di atas, WHO akhirnya mengeluarkan himbauan agar semua orang, baik yang sehat ataupun sakit, agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Protokol kesehatan virus corona terkait masker pun semakin digalakkan di beberapa negara. Ya, kemudian M yang ketiga, yaitu menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam Protokol Kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplets dari orang yang berbicara, batuk atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan lain sebagainya. M yang keempat, yaitu menjauhi kerumunan. Selain 3 hal di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau Kemenkes, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan sebatas di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu ketemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi dan besar. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian, terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun atau lansia. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki risiko yang lebih tinggi terserang virus corona. Yang terakhir yaitu M kelima, mengurangi mobilitas. Virus corona penyebab COVID-19 bisa berada di mana saja, dimanapun kita berada pula, pasti ada juga. Jadi semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terdapat virus jahat ini. Oleh sebab itu, biar tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Menurut Kemenkes, meski sehat tidak ada gejala penyakit, belum tentu dirimu pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Selain itu, diharapkan seluruh masyarakat ikut mendukung program vaksinasi dengan mengikuti vaksinasi yang ada. Vaksinasi berfungsi menciptakan imunitas tubuh sehingga mampu melawan infeksi virus penyebab COVID-19. Dengan imunitas yang terbentuk, maka seseorang tidak akan jatuh pada kesakitan yang parah dan pada gilirannya menurunkan angka kematian. Terusnya cerita babakan bencana wabah kan corona sing dadi peran tokoh utama. Aku gak gelem ono sedikit pun gejala ono nih positif corona. Virus corona itu virus yang berbahaya. Mula saka iku kita kudu waspada. Kita kudu mesti jaga diri dan sedia gawe memberantas banyaknya corona. Pemerintah dendino ngomong awakmu ojo metu-metu omah. Di jopo iku berbahaya, iso-iso awakmu sing kena corona.
Berpisah